Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, para santriwati kelas 10 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan kali ini meneruskan pembelajaran materi pelajaran At-Tarbiyah wa Ta'lim season kedua, yang mana akan kita mulai pada halaman 2, judulnya Awamilut Tarbiyah, faktor-faktor pendukung tarbiyah atau suatu pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nazarna ilal awamil allati tu'athiru fil insan, apabila kita memperhatikan secara seksama kepada berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap seseorang, najidu annaha naw'an, maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan bahwasanya faktor-faktor tersebut ada dua macam. Pertama, awamilu ammatun wa awamilu khassatun. Ada faktor-faktor yang sifatnya umum dan juga ada faktor-faktor yang bersifat khusus. Apa itu faktor-faktor yang bersifat umum? Fal awamilul ammatu hiyal bi'ah. Faktor-faktor secara umum itu adalah lingkungan, tabi'iyatan kanat aw ijtima'iyatan. Baik lingkungan itu sifatnya alami ataupun sosial. Wahya katsiratun, dan lingkungan tadi ada berbagai macam hal. Bisa falwalidanil ladani waladat tifla. Bisa faktor-faktor secara umum yang berupa lingkungan itu tadi berupa kedua orang tuanya yang telah melahirkan seseorang anak tadi. Jadi dengan adanya kedua orang tua tadi, maka pendidikan seseorang bisa sangat berpengaruh di situ. Atau al-baitul ladzi nasya'a fihi, atau rumah di mana seseorang itu berkembang padanya. Nah, jadi ada faktor di dalam rumah seorang anak itu sendiri bagaimana, itu juga sangat mempengaruhi terhadap pendidikannya. Yang berikutnya wahalu ahlihi minat tsarwah wal faqri, dan keadaan keluarganya kaya atau miskin. Jadi ada strata ekonominya, mungkin kaya, dengan kekayaan kedua orang tuanya dia bisa, pendidikannya bisa lebih maju, lebih baik, atau karena seseorang tadi memang berada dalam garis kemiskinan, maka tentunya pendidikan yang diterimanya pun akan berbeda. Kemudian wasuqnahu fi madinatin aw qaryah, atau tempat tinggal seseorang tadi itu sangat mempengaruhi juga terhadap pendidikan, baik dia tinggalnya di kota atau di desa. Wal ikhwanul ladzina yu'ashiruhum, atau teman-teman yang dia bergaul dengan teman tersebut. Nah, jadi dia juga bagaimana temannya, disitulah nanti hasil dari pendidikan itu diantaranya yang bisa dilihat. Kalau temannya baik, insya Allah dia pun akan baik. Kalau sebaliknya, maka ia pun akan sebaliknya. Wal kutubul lati yutaliha, dan juga di antara faktor pendidikan secara umum itu yang sifatnya lingkungan tadi, misalnya juga buku-buku yang ia mutalahi, ia baca, ia telaah, apa itu juga bisa mempengaruhi terhadap pendidikan seseorang. Kemudian wanau'ul hukumah, dan juga bentuk dari pemerintahan yang dia tinggal di suatu negara itu, baik istibdadiyah atau demokratiyah, baik
pemerintahannya itu bersifat otoriter ataupun demokratis gitu. Kullu hadza, kata beliau, wa ghairiha laha atharuha fi taqwinil mar'i. Semua faktor-faktor yang telah kita bacakan tadi, mulai kedua orang tua, rumah di mana ia tempat tinggal dan lain sebagainya, itu semuanya ini dan yang lainnya, dia mempunyai dampak yang sangat besar, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan seseorang, karakter seseorang dengan ciri khas tertentu. Wasabgh fi taqwinil mar'i wasabghihi bi sibghatin khassah. Ammal awamilul khassah, faktor berikutnya setelah faktor secara umum tadi adalah faktor pendidikan secara khusus. Fahiya awamilu mukhtaratun min bainal awamilil 'amma al-katsirati. Faktor secara khusus daripada pendidikan itu adalah faktor-faktor yang terpilih daripada faktor-faktor secara umum yang banyak yang telah disebutkan tadi. Biqasdi ta'thiri biha fi nafsi tifli, dengan tujuan untuk memberikan pengaruh dengan faktor-faktor tersebut dalam jiwa seorang anak. Lita'hilihi, untuk menjadikan dia itu mumpuni, menjadikan dia itu seorang yang ahli, li an yakuna rajulan kamilan, bahwa seorang anak tadi jadi seseorang yang dewasa nantinya, yang sempurna, yang bermanfaat bagi umat dan tanah airnya. Makna tarbiyah, arti atau maksud daripada tarbiyah. Litarbiyati ma'nayan, ma'nan 'amun wa ma'nan khasun. Jadi kata penulis kitab ini, tarbiyah itu mempunyai dua esensi, mempunyai dua maksud makna. Ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Fatarbiyatu bil ma'nal 'am, tarbiyah secara makna secara umum, hiya kullu mu'athirin fi taqwini syakhsil jismani wal aqli wal khuluqi min hini wiladati ila mauti. Tarbiyah maknanya secara umum, artinya secara umum, maksudnya secara umum adalah semua yang mempengaruhi terhadap pembentukan seseorang, baik dari segi jasmaninya, akalnya, pemikirannya, tingkah lakunya, dimulai semenjak ia lahir sampai meninggal dunia. Wa tarbiyatu bihadzal ma'na wal hayat, wa tarbiyatu bihadzal ma'na wal hayatu syai'un wahid. Maka pendidikan dengan makna secara umum ini dan kehidupan adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wa yumkinu i'tibarul 'alami madrasatan kubra, dan mungkin di sini menilai, menganggap, mengategorikan bahwa dunia ini, alam ini adalah seolah-olah seperti sebuah sekolah yang sangat besar. Muddatuha minal mahdi ilal lahdi, yang mana sekolah yang besar itu tadi masa waktunya dimulai dari buayan sampai liang lahat. Amma bil ma'nal khas, adapun tarbiyah maknanya secara khusus, kata beliau, fahiya kulul wasail allati yattakhidhuha al-insan. Dia adalah semua sarana-sarana yang dijadikan oleh seseorang untuk li'inma'i jismi tifli, untuk mengembangkan fisik seseorang anak dan mengembangkan wa aqlihi, dan akalnya, wa taqwini khuluqi, dan pembentukan karakternya, akhlaknya. Wa hadza maqsurun ala tarbiyatil manzil wal madrasah. Nanti tarbiyah maknanya secara khusus ini hanya terbatas kepada pendidikan yang ada baik di rumah atau di sekolahan. Demikianlah pembelajaran tarbiyah untuk season kedua ini yang bisa Mu'alim sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami
yang penyampaian mu'alim ala qadarnya ini salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.